Dari super shoes yang pernah kita cobain, mungkin ini salah satu yang paling nyaman. Apa benar begitu? New Balance Supercom Elite V3. Bentar. Ini ada full cell-nya. New Balance Full Cell Supercom V3 Elite. New Balance Super Elite Full Cell Com V3. Full Cell Elite. Nah, ini yang bener nih. New Balance Full Cell Supercom Elite V3. Halo fans, welcome back to Ranhut Gear Review bareng gue Dipta. Lu pasti kaget kan? Kenapa gue? Gue juga bingung kenapa gue yang review sepatu ini. By the way, kenapa ya nama sepatu sekarang makin panjang gitu? Dari New Balance Full Cell aja, terus Full Cell Elite, Full Cell Elite LC. Lama-lama bisa jadi New Balance Full Cell Supercom Elite V3 RC Racing Top Fast and Forward. Ya kan? Panjang banget gitu. Cuman kita lihat aja sih beberapa fitur ini, apakah sepatu ini sepanjang itu performanya. Dan yang jelas yang pasti bukan gue yang review, akan ada yang lebih expert yang review sepatu ini, karena gue biasanya review yang lain. Ya daripada bingung, mendingan gue panggil teman gue yang pastinya lebih ngerti tentang sepatu lari. Please welcome Otoy Tony Hanggar. Terima kasih Mas Pradipta. Ya. Mas Pradipta ya? Iya, Oke. Dipta. Aku host magang di Ranhut. Makasih ya udah bantu magang. New Balance Supercom Fuel Elite Cell Ultra Elite V3. Betul. Itu yang benar. Bukan L sih ya. Dip. Yep. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita review sepatu, kita berdasarkan anatominya tuh. Bagian atas, bagian mid, bagian outsole. Kalau sekarang biar lebih mudah dan lebih singkat juga, kita pecah menjadi hal yang kita suka, hal yang kita nggak suka, sama kesimpulan. Gue mulai dari hal yang gue suka dulu. Nih gue udah sempet nyoba nih, Dip. Gue coba buat CFD, long lah ya. Cukup long. Terus gue coba speed session juga di running track, permukaan karet, sama coba easy run juga. Nah, dari 3 percobaan lari dengan 3 jenis lari yang berbeda. Yang pertama tuh uppernya. Uppernya tuh kalau istilah-istilah di luar sock like, jadi bener-bener kayak kaos kaki gitu, bagian fabric maupun fittingnya. Nah, uniknya ini true size. Jadi biasanya kan kalau misalkan bahan-bahan sock like gini, lo harus downsize setengah atau 1 nomor gitu ya. Ini uniknya cukup true size, jadi gue pakai 43, ini pakai 43 juga, dan fitnya nice banget, bagus. Cuman di sisi lain ada yang unik. Biasanya kan kalau sock like itu agak-agak hit and miss gitu. Jadi misalkan lo make cocok gitu. Tapi misalkan nggak cocok atau aneh ukurannya, itu kayak lo rasanya kayak pakai celana baggy gitu loh. Atau kesempitan. Kayak kesempitan atau enggak kelonggaran gitu. Jadi itu miss-nya kalau misalkan pakai sock like. Tapi untungnya New Balance Supercom Fuel Cell Elite V3 bisa menghadirkan upper dengan sock like, tapi fittingnya bagus banget dan pas banget. Kaki rasanya nggak kayak kebuang-kebuang, tetap kekunci di dalam dan kayak dipeluk aja gitu. Wow, seru sekali. Lari sambil dipeluk. Iya. Itu satu, itu hal yang gue suka, bagian uppernya. Terus yang gue suka berikutnya adalah ini cukup praktis buat dipakai. Jadi pas gue megang pertama, gue kira tuh bakal susah buat dimasukinnya. Gimana? Iya, tapi ternyata ini turns out cukup gampang. Iya. Karena si bagian tangnya, bagian lidahnya ini, dia juga agak-agak sock like. Nah, jadi pas teknik pakai bener-bener lo harus tarik bagian belakangnya sama depannya berbarengan, baru slip masuk ke dalam gitu. Jadi itu jadi lebih mudah aja sih. Gue menemukan itu nggak sulit atau tidak menyulitkan. Jadi di sini di tangnya ini ngebantu juga ya buat masukin sepatu ya? Betul, dan bener-bener memang harus ditarik. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak narik bagian ini, ngelipet di dalam terus bisa jadi blister. Itu bisa jadi good side sama downside. Terus ada juga nih hal yang gue suka dari sepatu ini. Kelihatannya kan agak bebeng ya, bebeng, geda, berat gitu ya. Tapi ternyata ini sepatu yang cukup enteng untuk kelas super shoes. Ternyata ini juga dibanding generasi sebelumnya, New Balance Fuel Cell RC V2 bentuknya mungkin lebih ramping, kelihatan lebih tipis, tapi ternyata lebih berat dari sepatu ini. Walaupun perbedaannya kayak sekitar 1-2 gram kalau nggak salah. Tapi buat kelas super shoes, ini masih menjadi sepatu yang enteng. Gue rasa dia bisa cutting shave atau motong beban tuh dari bagian uppernya, Dip. Iya, beda banget ya. Beda banget. Uppernya tuh bener-bener sangat minimum, layernya sangat tipis. Bahkan gue bisa tunjukin kalau udah kelihatan bagian tembus di dalamnya.
Jadi misalkan gue pakai kaos kaki warna apapun pasti udah kelihatan tuh. Jadi kayak terawang-terawang gitu. Betul. Mereka nggak mau ngorbanin si bagian midsole-nya, karena midsole-nya menurut mereka teknologi sudah pas mungkin ya. Jadi akhirnya mereka korbanin ininya aja, upper-nya aja. Next, yang kita kurang suka atau nggak suka atau kurang suka. Gue udah ngulang ya. Yang nggak paling disukai. Nah, ada satu hal yang menarik, yaitu bagian heel collar-nya. Bagian heel collar atau collar liningnya ini pas dipakai pertama coba gitu ya, itu nggak ada masalah, masih nyaman segala macam. Pas dipakai buat lari easy short gitu juga aman. Nah, baru kerasanya pas dipakai buat long run. Jadi pas dipakai buat long run, gue tuh ngerasa collar liningnya tuh terlalu tinggi. Jadi mentok-mentok ke mata kaki gue. Cuman gue nggak tahu nih, ini yang salah tuh collar liningnya terlalu tinggi apa mata kaki gue kependekan ya? Mata kaki Bapak setelannya agak tinggi memang. Iya benar. Jadi gara-gara gue ngerasain sensasi kesundul-sundul tuh mata kakinya kayak gitu. Mata ini Pak, kalau mata kaki kan di sini. Oh iya. Atau kayak karena mata kakinya kesundul-sundul, gue ngerasa nggak nyaman lama-lama. Jadi itu bisa jadi perhatian kalian juga pas di saat nyoba, make sure ada cukup ruang antara mata kaki kalian sama si collar lining atau heel collarnya. Jangan sampai kepentok atau terlalu mepet karena pas lagi long run itu kerasa banget nggak nyaman ya. Hal yang kita nggak suka berikutnya adalah bagian eyelet. Lo tau nggak eyelet apa? Mata kucing. Lubang tali sepatu. Bener. Kan? Bagian eyelet atau lubang tali sepatu ini, menurut gue, ini antara brilian dan agak berbahaya sih. Kenapa? Karena si eyeletnya itu cuman kayak disangkutin di bagian upper, kayak tali gitu. Kelihatan nggak? Terus dia kayak di bordir gitu ya Pak? Iya, dijahit lah ya. Iya, kayak dijahit Nah, gitu. jadi gue ngelihatnya si eyelet ini mungkin maksud New Balance bikin eyelet seperti ini adalah di saat kita ngiket, si uppernya ikutan ngiket atau ngebungkus juga. Tapi di sisi lain, gue ngeliat ini ada potensi buat putus atau sobek. Nah, misalkan itu kejadian, ini repot banget buat ganti eyelet ya, karena kalian harus ganti semacam kayak benang penyambungnya dan juga jahit sambungannya. Harusnya ada solusi desain yang lebih baik lagi sih, walaupun gue bukan anak produk desain. Kita so tahu. Iya. Oke, kesimpulannya tuh, jadi sebenarnya sepatu ini namanya panjang. New Balance, Full Sail, Supercom, Elite, V3. Pasti ini lahirnya di bulan Ramadan ya. Idul Fitri. Dari apa yang lo rasain, kebanyakan itu poinnya adalah di bagian upper semua. Betul. Lo nggak mengalami kendala di sini, Pak? Itu pertanyaan yang brilian. Midsole bukan? Midsole-nya. Oke. Nah, di kesimpulan ini kita bakal bahas midsole-nya dikit nih. Gue melihat ada sesuatu yang menarik. Desain tapal kuda gini. Jadi tuh kalau misalkan dilihat di bawahnya, kayak ke-split gitu, ada bagian bolong di bagian tengah, terutama di bagian heel. Nah, gue melihat ini sebagai sesuatu yang menarik. Nih kalau misalkan kalian lihat, midsole-nya tuh sangat empuk. Dia pakai, nah misalnya Fuel dan Fuel ini sangat empuk. Sebelumnya mungkin orang banyak yang kenal dengan midsole ini pas di New Balance Supercom Elite Full Sail LC. Jadi udah terkenal empuk nih si midsole ini. Tapi ternyata dengan ini di split, dia tuh ngasih sensasi kalau misalkan kita landing pakai heel, jadi kedorong ke dalam sama keluar. Itu it means bagus atau It means bagus karena artinya ke-reduce. Nah, di sisi lain di saat udah di-reduce sama si foam yang empuk ini, kita kan takutnya kayak jadi nggak responsif kan. Jadinya ke-reduce gitu hentakan kita. Energinya. Tapi ternyata enggak. Karena kamu ngomongin energi, teknologi energi arc di bagian plat karbon ini justru malah mantulin ke depan. Wow. Energi arc tuh berarti yang ini ya? Yang betul, plat karbonnya. Plat karbonnya ini. Ya. Ini energi arc. Sebutannya energi arc. Terus di sisi lain, ya mungkin tahun lalu tuh udah pada aware sama ada salah satu sepatu New Balance yang banyak menang di maximum cushion shoes atau enggak recovery shoes atau buat daily trainer, namanya New Balance Fuel Cell Supercom Trainer. Nah, menurut gue, feel dan juga rasanya ya, si sepatu ini sama persis dengan si New Balance Trainer itu. Bedanya, ini asumsi gue. Sekarang namanya Elite adalah gara-gara sekarang bisa dipakai sama Elite. Oke, karena tinggi dari si heel-nya ini, bener nggak? Gila, pinter banget gua. Asli. Nah, kalau yang sebelumnya yang si trainer itu karena stack-nya ngelewatin 40 mm, jadi kan World Athletics punya peraturan tuh, nggak boleh lebih tinggi dari itu. Karena si Supercom trainer ngelebihin itu, artinya bisa dipakai buat training doang. Ya iyalah. Biasanya kalau training pakai baju putih sama hitam tuh, masih training. 1, 2. Nah, jadi si Elite ini tuh bener-bener kayak New Balance Fuel Cell Supercom Trainer, tapi versi lebih ceper. Karena si stack-nya, bagian belakang itu 40 mm,
nggak ngelewatin dari regulasi. Terus di bagian depannya itu steknya 36, jadi dropnya sekitar 4 mm. Jadi ini sepatu yang masih, kalau kalian di luar sana yang elit-elit, masih Kipchoge dan lain-lainnya, kalian masih bisa pakai sepatu ini nih buat race. Terus kalau misalkan dilihat nih, Dip, ini sepatu rocker gitu, kayak kursi goyang banget. Ini lucu ya. Lanjut. Oke, anyway, sepatu ini tuh akan dirilis secara worldwide di bulan Februari, tapi sebenarnya di New York City Marathon tahun lalu tuh sepatu ini udah menjadi official shoe-nya, betul. Jadi kalau misalkan kalian ingat-ingat, nanti ada di Supers-nya, itu ada colorway-nya New York City Marathon, yaitu warna kayak ke Spider-Man-an. Warna merah. Spider-Man dari New York ya? Queens, Pak. Salah lagi. Ke Iron Man-an. Ya, Iron Man bisa. Iron Man New York ya? Bukan. Captain America, New York. Captain America orang Amerika apa? Jadi buat kalian yang belum punya sepatu ini, setelah dengar review kita, semoga sangat membantu. Gua rasa sih membantu banget ya. Parah, insightful. Banyak insight menarik sih dari sepatu ini. Nah, buat kalian yang belum punya dan udah baca review, menurut kalian nih sepatu cop atau drop sih? Tulis aja pokoknya. Ya itu aja review dari kita. Buat kalian yang pengen tahu nih, misalkan sepatu ini udah di 50 km atau 100 km, 150, kita bakal update terus. Tapi biar ke-update gimana caranya sih, Dip? Tonton terus video Ranut dengan cara apa sih? Gimana sih caranya? Subscribe dong channel ini, karena dengan kalian subscribe channel ini, kalian mendapatkan notifikasi. Segitu dulu dari kita. Thank you so much, fams. See you!